Halo adik-adikku semuanya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, yang kece-kece, yang caam-caam. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana kabar kalian? Keadaan kalian? Apakah sehat? Apakah masih semangat? Harus dong ya, harus sehat dan harus semangat. Ya, jangan hilang satu di antara mereka. Ya, oke, adik-adikku semuanya, ya, jangan lupa juga belajar dan berdoa. Ora et labora. Baik, adik-adikku sekalian semua, kali ini kakak akan coba bahas materi tentang kalor. Ya, salah satu bentuk energi panas. Ya, lihat nanti pengaruh kalor terhadap sebuah benda. Ya, yuk kita mulai beraksi. Yuk. Ini judul kita hari ini tentang kalor. Ini yang kita mau bahas ya. Yang pertama, kalor bisa merubah suhu benda. Ya, suhu bendanya bisa bertambah besar. Kalor juga bisa merubah wujud benda. Seperti misalkan kalau sebuah es diberi kalor, maka dia akan mencair. Logam kalau misalkan dikasih panas, dia juga akan mencair. Air atau cairan kalau kita kasih panas, dia akan menjadi gas. Ya, itulah kalor menyebabkan berubah wujud benda, merubah wujud benda. Oke, kemudian juga nanti kita akan coba bahas ketika dua zat yang bersuhu itu kita campur. Ya, pertanyaannya nanti adalah bisa kita jawab dengan azas Planck. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah berapa suhu campuran dari kedua zat itu. Ya, dan masih banyak lagi variasi lainnya ya yang kita bisa menggunakan azas Planck. Oke, yang keempat adalah kalor juga bisa menyebabkan benda itu memuai ya. Benda yang panjang jadi bertambah panjang, benda yang luas jadi bertambah luas, benda yang bervolume jadi bertambah volumenya. Oke, nanti di bagian akhir kalau misalkan kita cukup waktu, kita bahas tentang hubungan kalor dan energi listrik. Ya, ternyata energi listrik juga dek bisa menyebabkan panas dek. Ketika misalkan energinya itu ada pada sebuah hambatan atau resistor, ya, atau filamen. Oke, baik adik-adikku, kita mulai dari yang pertama adalah kalor. Oke, kita lihat dulu hal-hal tentang kalor ya. Kalor, hal-hal tentang kalor. Satu, dia adalah bentuk energi. Bentuk energi. Kalor bisa juga sering disebut panas. Kalor juga bisa mengalir adik-adikku sekalian ya, dari suhu tinggi ke suhu rendah dari sebuah benda. Kalor dapat mengalir. Oke ya. Nah, terus juga kalian harus tahu tentang kalor ya, hal-hal tentang kalor. Selain seperti ini juga satuan kalor. Kalori. Karena dia adalah bentuk energi, kadang-kadang bisa juga kita pakai satuan joule. Ya, konversinya dari 1 kalori adalah 4,2 joule. Itu konversinya deh ya. Oke, biasanya kalor disimbolkan dengan huruf Q.
Ya, itu simbol kalor. Itulah hal-hal tentang kalor. Nah, sekarang mari kita tinjau satu-satu. Kalor menyebabkan suhu benda berubah. Ya, kalor penyebab suhu benda berubah. Kalor penyebab suhu benda berubah. Alias ada delta T. Ada perubahan suhu. Ya. Kita bisa tahu deh berapa besar kalor yang diterima sebuah benda ketika suhunya berubah. Ya. Kalor yang bisa diterima oleh sebuah benda kita bisa hitung lewat rumus gini deh. Q sama dengan, nah ini rumusnya. Q sama dengan massa benda dikali kalor jenis benda dikali perubahan suhunya. Nah, seperti itu ya. Ketika benda mengalami perubahan suhu, maka kita bisa tahu berapa besar kalor yang diterima benda. Ini rumusannya ya. Ini massa benda. Ini kalor jenis benda. Kalor jenis, bukan kalor ya. Jadi setiap benda punya kalor jenis berbeda-beda. Oke. Sementara delta T adalah perubahan suhu yang biasanya kita hitung dari suhu akhir T2 misalkan ya, dikurang suhu awal T1. Misalkan. Nah, seperti itu. Oke, itulah kalor penyebab suhu benda berubah. Nah, yang kedua adalah kalor juga bisa menyebabkan benda berubah wujud. Kalor penyebab benda berubah wujud. Kita pakai spidol yang biru deh ya, biar kelihatan perbedaannya. Kalor penyebab benda berubah wujud. Ya. Rumusannya adalah Q kalor yang diterima benda selalu ada massa benda dan dikali kalor laten. Itu rumusan untuk mencari berapa besar kalor yang diterima benda ketika benda mengalami perubahan wujud. Ya. Seperti kalian tahu, perubahan wujudnya itu adalah misalkan dari padat ke cair. Atau dari cair ke gas. Ya, seperti itu. Oke, nggak kelihatan. Kita geser dikit. Atau kita tundukkan. Nah, gitu ya. Oke. Penjelasannya adalah M massa L ini. L inilah kalor laten. Ketika kita bicara tentang perubahan padat ke cair, maka ini kita sebut laten lebur. Ketika kita bicara perubahan wujud dari cair ke gas, maka kita bicara laten uap. Dia punya nilai masing-masing. Ya, punya nilai masing-masing. Begitu sebaliknya deh, kalau misalkan perubahan wujud terjadi ketika cair menjadi padat, berarti laten embun. Ya, cair menjadi padat, laten beku, boleh. Ya, ketika gas menjadi cair, kita bisa katakan laten embun. Nah, seperti itu ya. Jadi kalor pun bisa merubah wujud benda. Ya. Dengan besarnya kalor yang bisa kita hitung lewat Q sama dengan ml. Oke? Itu bagian yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga deh. Ya, biar tambah seru. Nah, biar tambah dinamik, ya, dinamis, kita pakai warna hitam spidolnya.
kita akan masuk ke azas yang penting-penting nih dek, namanya azas Black. Ini azas Black adalah biasanya dipakai untuk menghitung berapa suhu campuran, berapa suhu akhir, berapa suhu setimbang. Jadi biasanya ini dipakai untuk mencari berapa suhu campuran dari kedua benda atau lebih yang kita campur, atau berapa suhu setimbangnya, atau berapa suhu akhir. Nah itu ya, sama aja modelnya azas Black. Azas Black itu berbunyi gini nih, kalor yang dilepas sebuah benda itu sama dengan kalor yang diterima oleh sebuah benda. Biasanya benda yang melepas kalor adalah benda yang suhunya lebih tinggi. Sementara yang menerima kalor adalah benda yang suhunya lebih rendah. Biasanya ini adalah benda yang suhunya lebih tinggi. Dia pasti akan melepas kalor ya ketika dicampur. Sementara ini adalah benda yang suhunya lebih rendah ketika benda itu dicampur ya. Maka ini adalah benda yang suhunya lebih rendah. Nah, gitu deh ya. Oke. Itu dia azas Black yang kita pakai untuk mencari suhu akhir, suhu campuran, suhu setimbang ketika beberapa benda bercampur ya menjadi satu. Kita bisa hitung nanti. Nah, biasanya deh ya tips untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan hukum azas Black adalah tipsnya gini deh. Ya. Tipsnya adalah jadi kamu harus gambarkan tangga wujud ya. Tangga wujud. Gambarkan tangga wujud. Tangga wujud ya. Biasanya patokannya adalah pada air. Air kapan padat, air kapan menjadi air, air kapan menjadi uap. Nah, itulah tangga wujud ya. Jadi kita pakai gini deh, misalkan ya, ini tangga wujud. Gitu ya. Ini adalah bagian es, ini adalah bagian air, ini adalah bagian uap. Nah, jadi kita tahu deh kapan kita pakai rumus MC delta T, kapan kita pakai rumus ML. Biasanya kita pakai rumus MC delta T ketika benda mengalami perubahan suhu. Q sama dengan M C delta T ya, ketika benda mengalami perubahan suhu. Di mana posisinya di sini? Ya, di garis ini atau di garis ini atau di garis ini. Oke, sementara kalau benda mengalami perubahan wujud, kita tinggal pakai rumus yang ini deh. Q sama dengan ML. Q sama dengan ML. Artinya, pada saat terjadi perubahan wujud, benda tidak mengalami kenaikan suhu. Di mana posisinya? Di sini deh. Nih, di sini ya. Nah, ini kita pakai ML di bagian sini sama di bagian ini. Ya, kita pakai ML, kita pakai ML, kita pakai MC delta T, kita pakai MC delta T, kita pakai MC delta T. Hati-hati deh ya dalam memakai MC delta T. Ketika dia di wilayah S, maka ini adalah kalor jenis S. Ketika kita pakai di sini di wilayah air, maka ini adalah kalor jenis air. Ketika kita pakai di sini adalah berarti C-nya adalah C uap. Juga begitu, ketika proses terjadinya perubahan wujud adalah berarah begini, berarti ini adalah dari S menjadi air, maka kita pakai kalor laten lebur. Ya,
kalor laten lebur es. Kalau misalkan panahnya ke sana dari air ke es, maka kita pakai kalor laten beku. Juga begitu di sini ya, kalau misalkan panahnya begini arahnya, berarti ini air, ini uap. Ya, kita pakai di sini adalah kalor laten uap. Kalau misalkan panahnya ke sana berubah dari uap ke air, kita pakai kalor laten embun. Ya, jadi begitu cara pemakaiannya. Nah, terus harus diingat deh, biasanya kalau kita patokannya adalah air, ya, es, air dan uap, maka ini adalah titik 0 derajat. Ya, Celcius biasanya. Di bawahnya adalah minus. Ini air tapi suhunya masih 0 derajat Celcius. Naik terus, kita berikan suhu, ya, kita berikan panas, maka dia berada pada posisi 100 derajat Celcius. Kemudian kita kasih kalor lagi sehingga